Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana cara kita memproses suatu data dari pola paradigma di Big Data. Jadi nanti kita akan mengenal beberapa arsitektur yang dipakai di dalam lingkungan Big Data. Kemudian dari situ nanti kita bisa mengolah data yang bisa kita katakan sebagai data yang big data ya. Nah, di sini saya mengambil dari literatur yang ada di Colorado State University ya. Ini saya ambil dari sana untuk slide-nya karena sangat relevan sekali dengan apa yang akan kita pelajari nanti. Oke, ini kita skip saja karena tugasnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Jadi untuk minggu yang lalu kita sudah belajar pengenalan big data. Jadi apa saja yang kita bahas di sana sudah kita terangkan kemarin. Kemudian paradigma, bagaimana sebuah data itu diproses di dalam komputasi big data. Kemudian minggu depan kita akan belajar terkait dengan scalable batch computing. Ini biasanya dipakai dihadap dengan model pemrograman MapReduce. Kemudian bisa juga nanti model pemrograman distributed computing, ya ini juga digunakan di lingkungan Spark ya. Nanti minggu depannya lagi kita bahas. Kemudian ada juga model pemrosesan ya yang biasa ini real time, jadi ada data masuk kemudian dia langsung diproses. Nah, ini biasanya kita menggunakan ada beberapa tools yang bisa kita gunakan ya. Ada Storm, ada Heron, kemudian ada juga Kafka dan lain sebagainya. Itu yang biasanya dipakai. Nah, yang pertama pemrosesan data. Nah, di mana nanti ada beberapa arsitektur yang bisa kita pakai. Ada Lambda arsitektur, ada Kappa arsitektur. Nah, sebelum masuk ke sana, ini bisa dibaca lebih detail lagi. Jadi materi ini saya bangun dari buku atau dibangun dari buku ini. Ya, Principle and Best Practice Scalable Real-Time Data System. Ini dipublikasikan di Manning ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut di sana. Nah, kenapa kita butuh teknologi big data ya? Karena untuk menangani sebuah data yang besar dan itu data yang selalu datang ya, dan bisa dikatakan data ya, tsunami data itu akan selalu datang. Nah, ini kita butuh suatu ketahanan ya, ketahanan terkait dengan arsitektur atau lingkungan yang representatif, sehingga ketika di sana ada fault tolerant ya, ada suatu ya katakan suatu fungsi di sana baik hardware ataupun human ya, mistik ini ada di sana, ini aplikasi atau sistem atau lingkungan yang kita bangun ini masih bisa tetap jalan. Nah, jadi ini karena kenapa? Semakin data yang ada yang masuk ke dalam aplikasi kita ini dibutuhkan suatu pola ya, suatu pola di mana pola itu selalu datang data tersebut sehingga bisa mengakibatkan suatu ya di dalam komputasi kita ini kadang nggak terbendung sehingga bisa jadi lag, hang, kemudian server overload. Imbasnya nanti di dalam database kita ya, nanti bisa jadi koneksi ke database dan aplikasinya akan terputus karena semakin banyak data yang masuk ke kita tadi. Nah, kemudian kenapa kita butuh teknologi big data ini juga? Karena bisa jadi ya ini untuk mendukung workloads. Jadi suatu data yang terus-menerus datang dan itu bisa mengakibatkan suatu workloads. Jadi suatu beban yang amat berat sehingga lingkungan tersebut tidak lagi bisa
menampungnya. Nah, ini akhirnya nanti dia latensinya akan lambat, throughputnya juga akan tinggi. Sehingga user ketika dia akan mengakses aplikasi itu akan berjalan dengan lambat. Nah, begitu. Kemudian kita butuh big data ini lagi karena scalability. Jadi scalability ini ketika lingkungan itu dikasih suatu beban tertentu, ya, tapi aplikasi itu atau di dalam lingkungan tersebut masih bisa menangani. Jadi misal kita butuh di dalam lingkungan itu ada 1000 data, log data masuk atau data streaming ya masuk. Ini bisa menangani. Apa dikasih 10.000 bisa? Nah, belum tentu. Nah, ini harus kita uji coba terus. Ini namanya dengan scalability. Nah, scalability ini bisa kita antisipasi dengan menggunakan scale out. Nah, jadi scale out ini bisa kita bagi-bagi. Nanti ada caranya ya. With minimal maintenance. Jadi kita bisa ada beberapa cara scale out. Jadi scale out itu dia menambah suatu kapasitas, ya bisa jadi kapasitas dari hardware-nya atau kapasitas dari database-nya. Jadi lingkungannya di-upgrade ya, scale out. Nah, salah satu contoh ini kita akan melakukan suatu scaling tradisional database ya. Nanti ada beberapa scaling ya. Ini ya di dalam lingkungan kita, lingkungan komputasi kita disuruh ya, page view for any URL and customer wish to track. Jadi setiap kali ada URL yang masuk, ini kita disuruh nge-track ini URL dari mana, ya. Kemudian setelah itu ID-nya ini seperti database biasa ya. Ini masuk, ID-nya berapa, URL-nya, kemudian dia melakukan view di dalam aplikasi itu berapa kali. Nah, ini kalau standar ya cuma 1000, ini nggak ada masalah. Nah, akan muncul masalah apabila ini aplikasi yang kita bangun ini dari web server ke database ini tradisional yang biasa kita lakukan. Direct access from web server to the backend database. Nah, ini bisa kalau data yang masuk ke dalam web server ke database ini datanya standar. Tetapi model seperti ini dia tidak bisa menghandle large amount of frequent write request. Selalu ada permintaan yang begitu besar dari usernya. Makanya seringkali di dalam aplikasi itu kita ada semacam peringatan time out error karena dia tidak bisa menangani banyaknya data yang masuk ke dalam lingkungan tersebut sehingga pasti seperti ini time out error. Ini bisa kita tangani dengan menggunakan model scaling with a queue. Jadi scaling with a queue ini kita butuh server lagi untuk menangani permintaan tersebut. Jadi permintaan dari user yang begitu banyaknya itu kita tampung dulu di dalam suatu server namanya queue. Berapa? Nah, ini tergantung dari kebutuhan. Queue yang kita tampung, permintaan queue yang kita tampung dari user itu. Bisa jadi misal kita nampungnya 100 dulu. Jadi 100 permintaan dari user itu kita tampung dalam queue dulu ya. Kemudian habis itu baru kita kirimkan ke web server. Nah, itu ya lumayan bisa ditangani. Jadi nggak langsung ke database-nya, tapi kita tampung dulu dalam satu queue, kemudian setelah itu baru kita bisa kirim ke database-nya. Cara seperti ini ya, ini bisa kalau datanya masih bisa dikatakan data normal. Tetapi ini database will be overloaded. Jadi kalau ada data yang begitu signifikan masuk terus-menerus, transaksi yang ada di dalam lingkungan itu frekuensinya semakin masif masuknya. Nah, ini akan menimbulkan suatu gejala tersendiri. Database tidak akan bisa menampung lagi. Nah, oleh karena itu kita butuh lagi model scaling by sharding the database. Maksudnya
kita nanti akan mempartisi dari beberapa database, atau bisa dikatakan scaling by sharding itu use multiple database server. Jadi kita menggunakan beberapa database, kemudian kita mecah database itu, lalu kita hubungkan lewat suatu routing. Jadi misal saya kapasitas database saya 1 giga katakan. Nah, 1 giga ini saya sharding menjadi 250. Jadi ada shard 1 250, shard 2 250, shard 3 dan shard 4. Nah, masing-masing sharding ini, shard 1, nah nanti akan dihubungkan lewat routing. Sehingga nanti ada ini terkait dengan programmingnya sangat kompleks sekali. Bisa jadi nanti kita akan mengakses by key ya dan by value. Nanti ketika kita mengakses saya mau mencari data ya, misal UMM. Nah, UMM ini ada di sharding kemana? Sharding yang mana? Apakah sharding 1, 2, atau 3? Nah, cara menghubungkannya itu ya, ini bisa kita gunakan ya model key dan value kayak apa namanya NoSQL itu. Just reset for each key by taking the hash. Jadi masing-masing key tadi ini kita encrypt dengan menggunakan hash. Hash ini nanti akan sebagai pertanda. Nah, ini UMM ini ada di mana ya. Nah, tekniknya sangat lumayan rumit karena kita mengaksesnya dari multiple database, bukan multiple table ya, multiple database. Nah, ini bisa ya ini bisa kita gunakan, tetapi ya if your current number of shard cannot handle your data, nah ini sangat sulit sekali untuk mereorganize. Jadi untuk mengembalikan suatu data ini sangat rumit sekali ya. Ini karena menggunakan database yang berbeda tadi. Nah, apa namanya, solusinya bagaimana? Nah, bagaimana caranya ketika kita membangun suatu lingkungan ya, lingkungan ini bebas dari fault tolerance. Maksudnya ketika ada salah satu database yang down, nah ini di dalam lingkungan tersebut masih bisa berjalan, atau bagian dari data itu ada yang nggak bisa digunakan, unavailable, atau nggak ada. Nah, tapi aplikasi itu masih bisa berjalan. Atau bisa juga kita memproduksi suatu bug, di mana bug ini bisa menghasilkan suatu data yang terus-menerus masuk ke dalam aplikasi. Bisa juga seperti itu. Jadi ini kayak model penyerangan yang lagi tren ya. Kita ngakses, kemudian ngakses suatu aplikasi, dan aplikasi itu langsung ya, dia ketika kita ngakses sekali, nah di dalam aplikasi tersebut langsung dibombardir ya, sehingga aplikasi itu langsung down. Nah, itu ada model penyerangan seperti itu. Nah, tapi yang kita gunakan bukan itu, tapi dia accidentally, jadi nggak sengaja dia mengenerate suatu bug, dan bug itu masuk ke dalam suatu log, data log tertentu. Nah, how will big data technique help? Nah, bagaimana cara big data ini membantu membantu dari permasalahan tersebut? Nah, jadi lingkungan big data ini sangat aware, sangat peduli dengan distributed nature, ya. Jadi pola komputasi terdistribusi dalam big data ini sangat sekali dianjurkan, karena ya velocity-nya kemarin ya, kecepatan dari big data ini harus benar-benar ditekankan ya. Nah, bisa sharding dan replikasi ini kita pakai, karena sharding dan replikasi yang tadi kita gunakan tadi ini merupakan satu fundamental ya, salah satu komponen fundamental yang digunakan di dalam big data ini. Nah, untuk menangani masalah tadi, nah ini ada beberapa arsitektur yang bisa kita pakai ya. Ada salah satunya lambda arsitektur. Jadi di dalam lambda arsitektur ini dibagi menjadi beberapa layer. Ada batch layer, ada serving layer, ada speed layer. Masing-masing layer ini dia mempunyai suatu fungsi sendiri-sendiri, dan itu memang dibagi, dan
satu batch layer ini satu lingkungan tersendiri, serving layer lingkungan sendiri, split layer juga mempunyai lingkungan sendiri, dan ini semuanya akan terhubung menjadi satu kesatuan ya. Nah, batch layer ini fungsinya apa? Pre-compute result using distributed processing system. Jadi batch layer ini kalau kita lihat, kita baca beberapa literatur itu sebagai penyimpanan datasetnya. Jadi batch itu kan modelnya antrian. Jadi ada data masuk, kemudian data itu akan ditampung di dalam dataset. Nah, ini untungnya untuk apa? Untuk menunjukkan ya komponen that perform the batch view processing. Nanti dataset ini akan dikirimkan ke serving layer tadi. Nah, contohnya kayak gini. Nah, biasanya ya di dalam batch layer ini kita bisa pakai Hadoop, karena Hadoop itu memang mendukung sekali batch ya. Jadi ada data masuk, tapi data masuk ketika ada data masuk, data itu nggak langsung diproses ke dalam lingkungan tersebut, tetapi dia diantrikan dulu sampai beberapa waktu, kemudian dari itu baru dia diproses kalau memang lingkungan itu butuh data itu. Jadi nggak langsung diproses, nggak streaming. Makanya rata-rata dia ada TensorFlow kan modelnya seperti itu. Jadi dia hanya memproses data yang sudah benar-benar akan diproses, tapi biasanya data itu akan diantrikan dulu ya, diidentifikasi dulu, dideteksi dulu dan lain sebagainya. Nah, modelnya seperti ini. Jadi ada data masuk, kemudian setelah itu, nah datanya akan ditampung dulu di dalam batch layer. Kemudian dari batch layer ini bisa nanti kita menggunakan query, menggunakan batch view dan lain sebagainya. Nah, contohnya kayak gini. Misal ada data, kita meng-crawling data setiap hari, ya, katakan crawling data X gitu ya. Nah, generate batch ring value every 24 hour, jadi 24 jam ya. Kemudian setelah itu, nah dia ditampung dulu dalam batch layer. Nah, di dalam batch view ini kita bagi-bagi nanti. Oh, batch view ini tanggal bulan 1 tanggal 25 2020. Kemudian ini nah by tanggal ini. Jadi masing-masing ini, jadi ketika nanti serving layer akan menampilkan data dari batch layer ini, nah dia masuk query yang mana? Nanti kan query di dalam isi serving layer. Nah, ini. Jadi serving layer itu isi atau result of its function dari batch view. Ya, saya ulangi lagi. Jadi serving layer itu isinya result ya of its function di dalam batch view. Nah, karena isinya dia query ya, makanya ini menggunakan beberapa database yang sudah terkenal di dalamnya. Ada Cassandra, ada MongoDB, ada Elephant, ada BigQuery dan lain sebagainya. Ini nanti yang menerima data, yang menampilkan data dari batch layer. Ya, begitu. Nah, split layer ini digunakan untuk apa? Untuk real time. Jadi ketika ada data masuk, langsung dia akan diproses data itu. Jadi nggak seperti batch tadi. Kalau batch tadi ditampung dulu. Kalau ini langsung diproses split layernya ini. Nah, ini ya biasanya kita pakai kayak Kafka dan lain sebagainya. Ini ada apa satu arsitektur yang sangat, nah ini yang dipakai ya, yang dipakai di dalam, sudah dipakai di lingkungan tertentu ya. Jadi ketika ada data masuk dari IoT, dari log, dari legacy, dari data warehouse ya, DBMS ya, ini sudah ada masuk. Kemudian ketika data masuk itu, nah ada data ini ya, new data stream. Nah, new data stream ini nanti dibagi menjadi dua. Nah, ada yang model stream processing, jadi datanya ini langsung real time langsung diproses di dalam split layer, atau data itu ditampung dulu di dalam batch layer. Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh serving layer? Yaitu nanti akan merge atau menggabungkan antara stream layer, di dalam split layer itu dengan di batch layer, digabungkan menjadi suatu query. Nah, query itu didapat menggunakan bisa Pig, bisa SparkQL, bisa Hive dan lain sebagainya. Ini.
Nah, lingkungan ini akan saling terhubung di dalamnya. Nah, oke, nah seperti ini sudah dibahas tadi. Kemudian, nah ini salah satu contoh dari Lambda arsitektur. Jadi ada analytics ya, aplikasi web analytics untuk men-tracking number of page view. Ada berapa banyak eh, apa namanya suatu aplikasi itu ditunjukkan. Nah, ini di dalam speed layer karena dia real time ya, dia akan menampilkan oh URL-nya apa, tanggal berapa, dan ini selalu diupdate. Update each view by incrementing, selalu akan diupdate terus-menerus ya. Kemudian di dalam batch layer itu akan recompute. Jadi dikumpulkan dulu datanya sebelum diproses ya, by counting the page view. Jadi ditampung dulu ya, disiapkan dulu datanya, baru kemudian oh ini kita butuh data misal tanggal sekian, nah itu langsung dia dimasukkan ke serving layer ya. Nah, teknologi yang biasa kita gunakan untuk menangani hal seperti itu ya, ini bisa ya, physical limits of how fast a single CPU can go. Ini bisa kita lakukan menggunakan parallelized computation atau komputasi paralel atau scale out solution ya. Ini dengan menambah kapasitas dari database-nya itu, atau lebih bagusnya lagi kita menggunakan cloud, infrastruktur service, AIS. Kemudian kita menyewa karena di cloud itu sudah ada infrastrukturnya, ada hardware-nya, ada operasinya lebih. Kemudian increase and decrease the size of your cluster nearly instantaneously. Jadi sewaktu-waktu kalau kita ingin meningkatkan kapasitas dari infrastruktur tersebut, nah gampang karena kita pakai cloud di dalamnya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan, kalau tidak menggunakan cloud tadi, kita menggunakan lingkungan di dalam big data. Nah, bisa pakai Hadoop, Spark, Evelyn, dan lain sebagainya. Oke, ini database-nya kita bisa menggunakan MongoDB, Hybase, Cassandra, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengiriman datanya ya, ini kita bisa pakai Apache Kafka. Kemudian untuk mengukur, untuk mengukur dari komputasi di dalam lingkungan big data tadi, kita bisa mengukur high throughput, low latency, kemudian dia bagaimana dia memproses stream processing system. Nah, ini bisa kita pakai apa aja Storm. Ada banyak sekali yang bisa kita gunakan di sana. Nah, ini. Jadi, tiap-tiap player yaitu dia mempunyai suatu komputasi tersendiri atau lingkungan tersendiri. Misal di sini ada untuk batch layer tadi ya, karena dia fungsi recompute ya untuk mengumpulkan data di dalam suatu master data. Nah, dia pakai Hadoop, bisa pakai Spark. Hasilnya ya nanti akan ditampilkan di serving layer, nah menggunakan Cassandra, MongoDB atau Bigtable dan lain sebagainya. Yang stream ya, yang stream ini yang data real time tadi, karena dia sifatnya real time ya. Ini kita bisa pakai Kafka, apa aja Storm, apa aja Spark untuk memproses data. Ketika ada data masuk langsung diproses, hasilnya tetap nanti kita pakai query di dalam bisa Cassandra, Hive, Big dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian ada Kappa arsitektur. Jadi Kappa arsitektur ini merupakan simplified atau penyederhanaan dari Lambda arsitektur. Nah, jadi di dalam stream processing ya, ini speed layer tadi dia akan dibagi-bagi menjadi beberapa job. Job 1, job 2, job 3 dan lain sebagainya. Jadi nggak ada batch, langsung ketika ada proses stream, ada data ini langsung dia diproses ya, tapi pemrosesannya itu dibagi-bagi menjadi job 1, job 2, job 3 dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya nanti juga begitu. Nanti dia dibagi-bagi menjadi output 1 sampai output N plus 1 ya, seperti itu. Oke, itu dulu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau belum nanti kita diskusikan kembali hal-hal yang perlu kita
perjelas ya, lebih dalamnya ada di dalam buku di Manning tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.